Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum, dan saya juga seorang agen asuransi syariah. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisi-kisi soal ujian lisensi asuransi syariah dari AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Ini adalah soal-soalnya, ini tidak banyak soalnya, hanya 6 halaman, dan ini sudah ada jawabannya langsung di samping sini ya. Nanti saya akan tunjukkan begitu satu soal selesai dibacakan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Modul 2, Sejarah Asuransi Jiwa Syariah. Nah, ini masih soal mudah nomor 1 ya. Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah disebut A. Asuransi jiwa tradisional, B. Asuransi syariah, C. Asuransi jiwa unit link, D. Tolong-menolong. Oke, ini sudah jelas ya, jawabannya adalah asuransi syariah. Di sini udah ada kan, melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Ya, apalagi kalau bukan asuransi syariah. Mari kita lihat jawabannya. B ya, betul ya. Lanjut nomor 2. 2. Tabarru artinya A. Sumbangan, B. Hibah, C. Derma, D. Benar semua. Sumbangan namanya hibah, nama derma kan sama ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Benar semua. Kita lihat ya. Oke, D. Benar semua. Yeay. Lanjut nomor 3. Dibilangnya nih soal sedang ya. Jika ada satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang yang disebut A. Uang darah atau diyat, B. Premi, C. Aqilah, D. Takmin. Jawabannya adalah A ya, uang darah. Ini kebiasaan zaman dulu di suku-suku di Arabia. Kalau premi jelas bukan ya, zaman dulu kan belum ada premi. Aqilah, nah ini aqilah ini adalah saudara dari si pembunuh. Lalu takmin ini saling mengamankan, bukan ya. Jadi jawabannya A. Kita lihat ya, apakah benar? Tetong. Nah, yeay, jawabannya benar. Kita lanjut. Oke, prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong-menolong disebut A. Tabaru, B. Takaful, C. Ta'awun, D. Tablig. Ya, kita lihat ya, tabaru. Ini salah nulisnya ya, harusnya R-nya yang 2 ya. Tabaru, bukan tabaru'u. Tabaru ini adalah kebajikan atau kebaikan. Takaful ini artinya saling menanggung. Nah, C. Ta'awun ini artinya saling menolong. Jadi jawabannya C ya. Kalau tablik ini menyampaikan atau ceramah. Kita lihat apakah betul jawabannya C. Tetong, benar sekali ya. Oke, yeay. Tutup lagi. Kita lanjut nomor berikutnya. Soal sulit katanya nih. Benarkah soal ini sulit? Takaful dalam pengertian muamalah ditegakkan di atas prinsip dasar. Wah, benar ya. 1. Saling bertanggung jawab. 2. Saling bekerja sama dan saling membantu. 3. Saling melindungi. 4. Saling menguntungkan. Pilihannya adalah A, 1 dan 2 benar. Coba lihat. Saling bertanggung jawab dan saling bekerja sama. Oke. B, 2 dan 4. Saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Sepertinya 1, 2, 3 ini benar ya. Yang 4 kita ini bukan takaful ya. Ini tapi sebetulnya takaful kan harus saling menguntungkan ya. Jangan saling merugikan maksudnya. Tapi menurut saya jawabannya C. Kita lihat. Ya, benar, jawabannya adalah C. Lanjut nomor berikutnya. Halaman kedua. Oke, ganti modul nih. Produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah yang memberikan manfaat ta'awun jika peserta meninggal dunia dan tidak membayar apapun bila peserta hidup sampai akhir masa asuransi disebut A. Ta'awun al-khairat, B. Syamilah, C. Ta'awun kecelakaan, D. Unit link. Ini maksudnya adalah asuransi jiwa ya, karena manfaatnya kalau meninggal. Dan kalau tidak meninggal ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, bersyukur berarti masih hidup. Nah, ini asuransi jiwa dalam bahasa Arabnya apa? Kira-kira gitu ya. Ta'awun ini asuransi al-khairat ini kebaikan. Nggak ada yang persis ya. B. Syamilah ini kesempurnaan. C. Ta'awun kecelakaan. Nah, bukan ya. Ini asuransi jiwa ya, bukan hanya kecelakaan. D. Unit link. Unit link bukan terlalu luas. Jadi jawabannya adalah A nih. Ini istilahnya ini ya. Kita lihat ya. Ya, betul ya. Jawabannya A. Ta'awun al-khairat. Tolong-menolong dalam kebaikan. Lanjut. Basic perhitungan dalam menentukan tarif premi pada produk asuransi syariah berdasarkan A. Bagi hasil, B. Bunga teknik, C. Riba, D. Salah semua.
bagi hasil mungkin ya. Biasanya sih ini istilah dalam mudharabah atau usaha investasi ya. Kalau B bunga teknik ini dalam asuransi konvensional. C riba jelas ya tidak boleh dalam asuransi syariah. D salah semua. Salah semua. Coba kita jawab A ya bagi hasil. Oke, jawabannya A ya. Lanjut ya. Ini tidak usah dipahami ya, cukup dihafalkan aja. Kalau untuk memahami harus lihat di materinya. Lanjut soal berikutnya. Ini nomornya tidak jelas ya, kita nggak usah ikuti nomor ini. Termasuk perbedaan asuransi syariah dan konvensional. A. Syariah sharing risk di antara peserta dan konvensional antara pemegang polis. Bukan ya. Yang syariah benar nih sharing risk. Kalau konvensional antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan. Dan bukan sharing risk ya. B. Konvensional transfer risiko dari perusahaan asuransi ke tertanggung. Kebalik nih, harusnya dari tertanggung ke perusahaan asuransi. Jadi salah B juga. C. Syariah sharing risk di antara sesama peserta. Betul. Dan konvensional transfer risiko dari tertanggung ke perusahaan atau penanggung. Betul. Jadi jawabannya C. Kita lihat. Oke, benar ya. C ya. Ingatin ya. Lanjut nomor berikutnya. Waduh, ini wadah halaman ketiga. Akad asuransi syariah. 1. Akad yang sesuai dengan syariah tidak mengandung unsur A. Gharar, B. Maisir, C. Riba, D. Betul semua. Oke. Gharar artinya ketidakjelasan, maisir artinya judi, C artinya riba. Jadi jawabannya betul semua. Kita lihat D. Oke, betul ya. Lanjut. Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan A. Tolong-menolong, B. Komersial, C. Pembayaran, D. Betul semua. Tijarah ini artinya akad komersial. Jadi jawabannya adalah B ya, komersial. Selain tijarah ada akad tabarru, yaitu untuk tolong-menolong atau hibah. Oke, jawabannya B ya. Tijarah ini artinya perdagangan. Kalau Anda pernah dengar istilah tajir ya, sebutan untuk orang kaya yang sangat kaya. Nah, ini sebetulnya sumbernya dari kata tijarah ini. Lanjut. 3. Wakalah artinya A. Penyerahan, B. Pendelegasian, C. Pemberian mandat, D. Benar semua. Betul semua ya. Dalam hal ini adalah ada wakalah bil ujroh atau penyerahan dengan upah, artinya kita menyerahkan atau mendelegasikan atau memberikan mandat kepada perusahaan untuk mengelola uang kita dan perusahaan mendapatkan upah atau ujrah. Jadi jawabannya D. Kita lihat. Tuh, gampang nih ya. Selanjutnya, perpaduan antara akad mudharabah murni dengan akad mustarokah adalah A. Akad mudharabah mustarokah, B. Akad muhabasah, C. Mutlaqah, D. Akad muqayyadah. Jawabannya mudharabah mustarokah A ya. Kita lihat dulu ya, A ya. Lanjut. Dalam akad mudharabah, modal sepenuhnya dimiliki A. Mudharib, B. Shahibul mal, C. Muhabasah. Aduh, saya nggak tahu artinya apa nih. D. Mudharabah. Mudharabah itu adalah akad bagi hasil ya. Ada investor atau pemilik dana. Dia menyerahkan dana kepada pengelola usaha, di mana si pengelola ini tidak ikut menyetor dana. Jadi, modal sepenuhnya dimiliki oleh investor atau pemilik dana. Apa arti pemilik dana dalam akad mudharabah? Yaitu B, ya, shahibul mal. Sahib ini pemilik, mal ini harta, pemilik harta. Kalau mudharib ini adalah orang yang mengelola dana. Jadi, jawabannya adalah B. Ya, betul ya. Lanjut. Dalam akad mudharabah mustarokah, perusahaan asuransi bertindak sebagai A. Shahibul mal, B. Investor saja. Nah, shahibul mal sama investor ini sama ya. C. Mudharib dan mustarik, D. Shahibul mal dan investor. Oke, jawabannya adalah C ya. Mudharib pengelola iya, mustarik juga sebagai orang yang berserikat dalam dananya ya. Kalau D ini kan shahibul mal dan investor ya sama saja. Jadi jawabannya C. Kita lihat. Oke, betul ya, jawabannya C. Lanjut. Yang disebutkan dalam akad A. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi. Oke, mesti disebutkan ya. B. Besaran cara dan waktu pemotongan ujrah atas iuran peserta. Betul ya. C. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. D. Semua benar ya. Ini semua. Ya udah, ini semua benar ya. Jawabannya D. Kita lihat ya. D, betul ya. Gampang ya soal asuransi syariah ya. Lanjut halaman berikutnya. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan 1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, 2. Cara dan waktu pembayaran premi, 3. Jenis akad tijarah dan atau tabarru, 4. Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi.
1 pasti ya, 2 juga ya. Sepertinya sih semua benar ini ya. Kita coba jawabannya D ya. Mana nih jawabannya? Wah, kok kosong ini jawabannya? Mungkin si pembuat soal juga bingung ya. Oke, anggap jawabannya ini soal sulit katanya ya. Jawabannya D aja ya. Sebentar. Kita lihat yang soal sebelumnya ya. Disebutkan dalam akad hak dan kewajiban peserta, besaran cara, pemotongan ujrah, syarat-syarat lain. Jadi 3 saja ini ya. 1 sudah pasti benar ini. 2, tapi tadi cara pemotongan ujrah ya. Anggap aja benar deh. 3 jenis akad. Ya, harus disebutkan jenis akadnya. 4, ya udah jawabannya benar ini semua D ya. Kita lanjut. Modul 6, investasi. Ini modulnya tidak lengkap ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar ya. Prinsip dasar investasi asuransi syariah. 1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul. Ya, betul. 2. Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Betul. 3. Pemegang amanah dapat melakukan investasi ke instrumen investasi apa saja. Ini tidak ya. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, C ya. Ya, benar. Yang ini lebih ngomong juga. Jadi ada jawabannya. Selanjutnya, prinsip halal dalam investasi yang ditetapkan Islam mengandung arti A. Terhindar dari syubhat dan haram. Oke. B. Bermanfaat bagi masyarakat. Oke. C. Menguntungkan investor. D. Rabbani. Halal ya. Ini pengertian halal aja berarti adalah A ya. Tidak syubhat dan tidak haram. Jawabannya A. Kita lanjut. Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. A. Rabbani. B. Halal. C. Maslahah. D. Semua benar. Oke, semuanya benar. Jawabannya D. Rabbani ini artinya berketuhanan. Halal ya halal ya. Tidak haram. Maslahah ini artinya bermanfaat. Jawabannya adalah D. Ya, betul ya. Semua benar. Lanjut. Aspek kehalalan dalam berinvestasi harus mencakup beberapa hal berikut. 1. Niat atau motivasi. 2. Transaksi. 3. Prosedur pelaksanaan transaksi. 4. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Ya, benar semua ya. Niatnya, transaksinya, prosedurnya, jenis barangnya harus halal semua. Jawabannya adalah D, benar semua. Kita lihat atau kita intip jawabannya. Nah, jawabannya D. Tutup lagi. Lanjut. Transaksi bisnis akad muamalah yang dibenarkan adalah yang memenuhi syarat-syarat antara lain. 1. Pihak yang bertransaksi. 2. Barang atau jasa yang ditransaksikan. 3. Bentuk transaksi jelas dan dipahami pihak yang terlibat. 4. Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat. Ya udah, ini benar semua nih. Jawabannya D ya. Betul ya, jawabannya D. Lanjut. 8. Fungsi dan tugas DPS. Mudah ini. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh A. Majelis Ulama Indonesia. B. Perusahaan Asuransi Syariah. C. DEPAG. D. AAJI. Jawabannya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Maka nama lengkapnya kan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jawabannya adalah A. Lanjut. Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain. 1. Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Ya, benar. B. Berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah pada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN. Berkewajiban. Setahu saya sih tidak wajib mengajukan usul ya, tapi boleh gitu. 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan yang diawasinya. Ya, benar. 4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. 1 dan 3 saja. 4 juga benar nih. 2 dan 4 saja. 1 juga benar. 1, 2, dan 3. Berarti anggap aja ini berkewajiban, ini bukan kewajiban tapi boleh ya. Jadi jawabannya adalah D, semua benar. Kita lihat. Mana tadi jawabannya? Ya, jawabannya D, benar ya semua. Dua, DPS diangkat dan diberhentikan melalui A. RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. B. Direktur Lembaga Keuangan. C. Langsung oleh DSN. D. Salah semua. Nah, jawabannya adalah A ya, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dan anggota DPS direkomendasi oleh Dewan Syariah Nasional. Lanjut.
Lihat dulu jawabannya ya. A, benar ya. Jawabannya adalah A. Soal sulit nih. Benarkah sulit? Mungkin karena panjang ya. Yang termasuk wewenang Dewan Syariah Nasional. 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS. Betul. 2. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah. Oke, betul. 3. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Ya. 4. Mengambil tindakan atau sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar fatwa yang dikeluarkan. Oke, dia peringatan, oke. Apakah dia memberikan sanksi juga? 1, 2, 3 benar nih pasti ya. C ya, 1, 2, 3. Nah, tinggal yang keempat apakah benar juga? Ya, kita lihat jawabannya saja ya. Nah, jawabannya adalah C. Jadi, DSN itu hanya memberikan peringatan, cabut rekomendasi ya. Tidak sampai mengambil tindakan atau sanksi. Jadi jawabannya C. Lanjut. Oke, sudah selesai semua soal. Jadi sebentar sekali ya. Ini hanya kisi-kisi soal. Untuk lengkapnya Anda bisa pelajari di materi belajar asuransi syariah. Juga di pembahasan kumpulan soal yang lainnya tentang asuransi syariah ya. Di kanal ini juga. Untuk materi ini Anda bisa unduh di blog saya. Linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi demikianlah pembahasan tentang soal-soal lisensi asuransi syariah dari AASI. Selamat belajar dan semoga lulus. Dan Anda menjadi agen asuransi syariah yang baik. Jangan lupa like dan subscribe dan komentar dan atau share jika kanal ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.